apa penjelasan terkait dengan PSM yang sakti? Salah satu unsur yang bisa menangani kemiskinan itu melalui BUMDes. Harus seorang PSM itu sakti BUMDes. Ini sangat erat kaitannya karena berhubungan dengan ekonomi di desa. Nah, salah satu fokusnya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan masyarakat di kawasan transmigrasi. Salah satu ekosistemnya adalah memperkuat sumber daya manusianya. Jadi apa yang dipikirkan oleh Pak Kapus tadi itu saya kira inline dengan desain yang kita persiapkan di BPI. Sakti BUMDes adalah bagian dari rencana roadmap kita ke depan sampai 5 tahun atau 20 tahun. Tim nasional terpadu ini di situ akan berbicara bagaimana nanti mekanisme pengembangan kompetensi. Karena maaf, banyak juga teman-teman PSM ini belum ditempatkan tugasnya seperti PSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat desa? Kali ini podcast Tabekes akan menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa dan sudah berada di tengah kita semua. Saya perkenalkan Bapak Laude Mujahirin, maaf Pak, Muhajirin, maaf Bapak Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Dirjen PP Katrans Kementerian Desa. Yang di tengah Bapak Dr. Mulyadin Malik, beliau adalah Kepala Pusat ASN Kemendesa, dan yang paling ujung adalah Pak Syahrul, Dr. Syahrul MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa. 3 tokoh yang luar biasa sudah hadir bersama kita hari ini dengan narasumber yang luar biasa, dan tema untuk podcast kali ini adalah bagaimana kolaborasi PSM yang sakti BUMDes untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Suatu tema yang sangat menarik karena berkaitan dengan kita sebagai seorang PSM dan bagaimana peran kita dalam pengembangan ekonomi di masyarakat desa dengan melakukan kegiatan kolaborasi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh bapak-bapak ini di Kemendesa sebagai direktur dan sebagai kepala pusat. Silahkan Pak. Mulai dari Pak Laude dulu. Tabekes, saya Laude Muhajirin, Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Salah satu tugas dan fungsi saya di Kementerian Desa adalah menyusun perencanaan kawasan transmigrasi sampai tahap proses perwujudannya. Banyak hal yang tentunya terkait dengan perencanaan ini juga akan memberikan dampak langsung kepada pengembangan ekonomi di desa, terutama di kawasan-kawasan transmigrasi. Kita tahu saat ini kita lagi menyusun proses rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029, dan salah satu fokus utama di RPJMN tahap pertama dalam hal 2029 adalah peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan. Nah, ini tadi sesuai dengan tema podcast kita, sebenarnya ini berkaitan langsung dalam hal penguatan BUMDes tentunya. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Laude. Mungkin Pak Kepala Pusat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Merdeka. Ya, Tabekes. Tabekes. Kami dari Kementerian Desa tentu khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, lebih khusus lagi Pusat Pelatihan Pegawai ASN, yang mana memang bertanggung jawab terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. ASN di Kemendes ini maupun PNS-nya, juga P3K-nya, termasuk jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. Ini bagaimana Puslat bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan baik struktural, teknis, dan sosial kultural. Itu dari saya mungkin tugas selama ini untuk bagaimana dari sisi pengembangan sumber daya. Sumber daya yang ada di Kemendesa ya Pak Baik, dalam iya. hal ini. Lanjut Pak Sekretaris Badan BPI. Oke. Tabekes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu host yang sudah mengundang kita semua di dalam forum yang sangat baik ini. Meskipun kita mendekati hari Jumat, kami perlu mempertegas posisi Badan Pengembangan dan Informasi Desa dalam bisnis prosesnya Kementerian Desa. Kalau lihat dalam bisnis proses sebetulnya lembaga ini didesain untuk membuat berbagai macam skenario kebijakan untuk menjadi pedoman bagi unit-unit kerja teknis termasuk Pak Kapus tadi, Pak Direktur, apa yang harus dilakukan dalam 5 tahun maupun 25 tahun ke depan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kebijakan ini, kita memang didukung dengan unit kerja namanya Pusat Data dan Informasi sebagai unit kerja yang melakukan berbagai analisis data dan informasi untuk dimanfaatkan nantinya oleh teman-teman unit kerja teknis internal maupun yang eksternal. Saya kira itu mungkin yang terkait dengan bisnis proses yang sebetulnya kalau kita menjelaskan mungkin akan lebih panjang, tapi sederhananya seperti itu. Terima kasih Pak Sekretaris. Nah, yang menarik di sini adalah kolaborasi PSM yang sakti BUMDes, Pak. Nah, kira-kira apa penjelasan terkait dengan PSM yang sakti, kayak sakti mandraguna gitu Pak, terkait dengan BUMDes? Baik. Bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih host yang sudah kesempatan. Persoalan yang terjadi sebenarnya di Indonesia ini adalah bagaimana penanganan kemiskinan. Nah, kemiskinan ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya Kementerian Desa, tapi sekarang dengan era kolaborasi maka ini sangat tepat dengan judul bagaimana kolaborasi untuk pengembangan kompetensi PSM dalam rangka menjalankan tugas dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa. Nah, persoalan kemiskinan yang ada di desa ini salah satu unsur yang bisa menangani kemiskinan itu melalui BUMDes. Kita ketahui bersama bahwa BUMDes ini kan sudah menjadi badan hukum tersendiri. Betul Pak. Berarti dari sudut kelembagaannya ini sudah berbadan hukum sangat kuat dan sangat berpotensi untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Jadi dengan BUMDes ini potensi desa, persoalan pelayanan, jasa dan sebagainya itu BUMDes. Nah, berikut ternyata pengurus BUMDes di seluruh Indonesia ini masih menjadi persoalan, masih minim kapasitasnya terkait dengan pengelolaannya. Karena pengelolaan BUMDes ini kan kalau kita bagi dalam fungsi kuncinya ada 3. Bagaimana mengatur persoalan kelembagaan, bagaimana mengembangkan dari unit 1 menjadi 2, kemudian seterusnya, kemudian bagaimana pembinaan dan pengawasan. Ini barangkali yang menjadi perhatian Kementerian Desa. Nah, ini bisa terjadi kalau tadi pengurus BUMDes ini ke depan baik dan sesuai dengan kompetensi. Nah, kita di era kompetensi ini seluruh profesi yang ada itu harus berstandar. Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian, sekali lagi perhatian. Tetapi ini berkaitan juga dengan kehadiran teman-teman PSM. Kenapa PSM? Karena PSM ini mempunyai tugas pemberdayaan dengan 3 P-nya. Iya. Jadi PSM ini punya tanggung jawab dalam sisi penyuluhan, dari sisi pelatihan, dari sisi pendampingan. Ini berat sekali tugas yang diemban seorang PSM. Di Indonesia ada 3.089, bahkan sudah 3.600 kemarin data dari BKN. Ini PSM tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini ada di kementerian lembaga, ada di Kementerian Agama, ada di BNN, ada di Bakamla, ada di BNPT, ATR, kemudian ada di IKN sendiri, termasuk di Pemda. Nah, Pemda 2.000-an sekian. Nah, persoalan terjadi juga ternyata PSM ini karena saya bertanggung jawab terkait dengan bagaimana kompetensinya, kami baru bisa meningkatkan kompetensinya baru 15% dari jumlah itu. Jadi baru 400 sekian yang kami latih pelatihan dasar dan pelatihan teknis seorang PSM dari 3.000. Jadi ada 85% yang belum kami latih. Tetapi PSM sendiri kalau kita halati dari sudut ilmu umumnya, pelatihan penyuluhan dan pendampingan ini umum. Nah, oleh karena itu
saya pikir PSM ke depan harus dia spesifik ke BUMDes. Karena Kementerian Desa ini kan punya poin dua. Satu, bagaimana pengelolaan dana desa itu tepat sasaran, ya, memberikan hasil, manfaat dan sebagainya. Kedua, BUMDes. Jadi bilang fokusnya di BUMDes. BUMDes. Nah, ke depan harus seorang PSM itu sakti BUMDes. Kata sakti di sini, seorang PSM bukan sakti mandraguna Iya. tadi, Pak, bukan. Tetapi dia sakti, solid, kemudian adaptif, kemudian dia kolaboratif, kemudian dia terdepan, dan inovatif. Nah, ini barangkali yang dimiliki oleh seorang PSM dalam rangka menjalankan 3P. Tetapi kata kunci di 3 tadi, kata ini sakti ini dikatakan Kolaboratif. kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi teman-teman Makanya di PSM, tengah ya, Pak, iya. ya? Jadi dia harus berkolaborasi. Teman-teman di balai harus berkolaborasi dengan Pemda. Teman-teman di Pemda harus berkolaborasi dengan himpunan bank negara, BUMN, pihak ketiga dan perguruan tinggi. Ini yang harus dilakukan. Nah, yang berikut karena ini PSM ini harus implementatif, maka sekarang kita sudah bentuk tim nasional terpadu. Tim nasional terpadu. Ya, tim nasional terpadu tentang pengembangan kompetensi PSM yang sakti BUMDes tadi. Itu adanya di mana, Pak? Ini di Kementerian Desa. Jadi ini sudah on proses, kita akan keluarkan melalui keputusan Menteri bagaimana timnas ini nanti bekerja. Kemudian isinya adalah kementerian lembaga yang punya PSM tadi. Supaya dia memiliki kapasitas terukur. Kapasitas mungkin. seperti begini, teman-teman PSM yang ada di Kementerian Agama, ternyata mereka punya tugas besar juga, Pak. Dia menyuluh tentang perkawinan dini, kemudian dia juga bisa mendampingi perjalanan haji. Nah, ini juga bisa masuk fungsi PSM juga. PSM. Nah, ternyata di Kementerian Agama juga punya kampung wakaf. Oh. Nah, kehadiran Basisnya desa. iya desa. Kampung wakaf ini itu punya konsep juga pemberdayaan, punya peternakan, punya perekonomian. Ini, nah, ada satu menarik di BNN. Teman-teman PSM juga di BNN yang terkait dengan desa bersinar, khususnya PSM yang ada di daerah perbatasan. Ini kan rawan tentang narkoba. Kehadiran PSM dalam rangka menyuruh, melatih dan pendampingan tentang bahaya narkoba penting. Nah, oleh karena itu BNN kita libatkan dalam timnas terpadu. Tetapi sekali lagi, teman-teman PSM ini belum mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kompetensi. Sesuai kompetensi ini yang saya maksud adalah mempunyai dasar kurikulum dan modul. Nah, ini juga sekedar informasi, kami sudah menyusun modul-modul tentang bagaimana PSM yang sakti BUMDes. Kita susun. Nah, kedua, nanti kita akan masukkan konten-konten pembelajarannya di pusat pelatihan punya learning management system yang bisa itu membelajarkan sekaligus ribuan orang. Ini nanti ada konten tentang BUMDes di dalam konten-konten itu, di dalam LMS Si Pintar Api itu. Kami branding namanya Si Pintar Api. Ya, LMS Si Pintar Api. Si Pintar itu sistem informasi pelatihan transparan, adaptif dan responsif. Oh, ternyata ini juga ya, Pak. Ada kepanjangannya, akronim. Akronim juga. APIK, akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Nah, itu Bang sudah tahu. Oh, iya. Nah, ini juga yang kami akan kembangkan. Dan terima kasih ini dari KBCS Walai Makassar ini luar biasa sudah mengajak kami, dan ini menjadi bagian sosialisasi yang komunikasi kebijakan yang kita sampaikan kepada teman-teman, karena sangat penting dengan bagaimana PSM yang punya kemampuan atau sakti di bidang BUMDes. Baik. Sangat luar biasa, sahabat KBC, terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kapus. Nah, sangat menarik memang. Berarti dalam hal ini PSM yang sakti BUMDes. Nah, bagaimana kaitannya dengan teman-teman dan yang di wilayah transmigrasi terkait dengan PSM sakti BUMDes ini? Dan apa hubungannya gitu ya, Pak? Baik, saya kira kalau kita bicara hubungan dan hubungannya, terutama dalam kita menyongsong RPJMN 2029 dengan fokus khususnya di bidang transmigrasi terhadap peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan,
Jadi sangat erat kaitannya karena berhubungan dengan ekonomi di desa. Nah, maksud kami dengan target yang ini tentunya tidak akan bisa berjalan kalau tidak melibatkan secara banyak pihak secara kolaboratif untuk mendukung target-target RPJM yang sudah dicanangkan maupun sudah disusun, baik itu arah kebijakan maupun strategi. Nah, salah satu fokusnya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama pelaku-pelaku ekonomi yang ada di sana. Salah satunya adalah poinnya adalah BUMDes itu sendiri. Pengelolaannya ya Pak. Ya, karena maju dan berkembangnya sebuah kawasan itu tentunya membutuhkan, tidak bisa upaya yang hanya dilakukan satu pihak saja, membutuhkan langkah-langkah kolaboratif, upaya dukungan beberapa stakeholder, baik itu lembaga kemasyarakatan maupun juga pemerintah daerah serta organisasi sosial masyarakat lainnya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Dr. Mulyadi, saya kira ini sangat tepat kita dalam rangka mendukung arah RPJMN ke depan, terutama di bidang transmigrasi. Nah, itu salah satu fokusnya tadi, selain dengan pengembangan tenaga terampil juga adalah pengembangan di sektor pertanian. Nah, itu bukan fokus dari RPJMN ke depan. Sektor pertanian. Sektor pertanian ya, sektor pertanian mulai dari pasca panen dan sebagainya. Nah, ini saya kira ini penting bagi kita bahwa kita di tahun 2025-2029 ada 45 kawasan transmigrasi yang dijadikan prioritas nasional. Se-Indonesia ya Pak? Se-Indonesia. Dari 152. Dari 45 jadi target prioritas nasional, dan sebarannya untuk di wilayah Balai Makassar ini itu ada di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan sendiri, dan Sulawesi Tengah. Nah, ini sangat membutuhkan dukungan dari Balai dan juga dukungan dari PSN terutama untuk mendukung percepatan atau target-target dari RPJM itu sendiri. Terima kasih penjelasan dari Pak Direktur terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh untuk daerah transmigrasi. Nah, sekarang fungsi BPI Pak. Jadi bagaimana dengan BPI terkait hal tersebut? Jadi saya kira begini, konsep kerangka berpikir yang dibangun oleh Pak Mur dan penjelasan dari penguatan dari Pak Direktur tadi, saya kira memang menjadi misi dari Kementerian Desa. Apalagi kan tema dari RPJM kita itu adalah transformasi ekonomi. Nah, transformasi ekonomi kita mau lihat dalam konteks desa seperti apa. Nah, ekosistemnya kita itu di desa sebenarnya sudah oke di dalam pengembangan desa ya. Ada penguatan badan usaha milik desa supaya menjadi pelaku ekonomi utama di level desa yang bisa mengkonsolidasikan seluruh pelaku-pelaku ekonomi di level desa, mulai koperasi, UMKM dan seterusnya. Karena apa? Dia lembaga yang sangat unik nih yang dilahirkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan salah satu ekosistemnya adalah memperkuat sumber daya manusianya. Jadi apa yang dipikirkan oleh Pak Kapus tadi itu saya kira inline dengan desain yang kita persiapkan di BPI. Nah, kita mempersiapkan BPI itu adalah roadmap pengembangan BUMDes yang salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia, dalam hal ini pengurusnya. Nah, apa yang dirancang oleh Pak Kapus tadi itu dalam bentuk Sakti BUMDes adalah bagian dari rencana roadmap kita ke depan sampai 5 tahun atau 20 tahun ke depan. Nah, saya kira kemudian karena konteksnya transformasi ekonomi, bagaimana desa bisa mengambil peran, nah memang kita memakai undang-undang desa itu memperkuat sumber daya manusia dengan memaksimalkan upaya pendampingan. Ya. Nah, yang selama ini kan sudah kita investasi dari 37.000 pendamping desa, dan mudah-mudahan apa yang kita pikirkan dengan Pak Kapus ini, peran-peran pendamping ini nanti akan diperkuat dengan metode-metode pembelajaran yang dirancang oleh melalui Sakti BUMDes tadi. Iya. Saya kira mungkin itu singkatnya dari saya, yang jelas bahwa BPI mensupport desain kebijakan ini ke depannya dan akan menjadi bagian dari roadmap pengembangan badan usaha milik desa. Saya kira demikian, Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Sekretaris terkait dengan penjelasannya, dan memang sangat menarik ya Pak terkait dengan BUMDes Sakti PSM Sakti BUMDes. PSM Sakti BUMDes. Tapi dalam hal ini untuk kementerian yang tidak menangani BUMDes mungkin saktinya lain ya Pak ya? Dari sudut pemberdayaan ekonomi. Oh, Jadi ya. kuncinya itu pemberdayaan ekonomi. Ya. Oh, berarti melalui BUMDes ya. Melalui BUMDes kalau di desa. Nah, kira-kira kompetensi untuk yang mendukung ini, yang PSM Sakti itu Pak, Ya. kira-kira apa yang dibutuhkan?
Dan Iya. bagaimana apakah akan dilatih semuanya atau seperti apa? Ya, jadi yang saya sampaikan bahwa tim nasional terpadu ini di situ akan berbicara bagaimana nanti mekanisme pengembangan kompetensinya Melalui pelatihan, Pak? melalui pelatihan. Sekaligus juga nanti timnas ini mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di si PSM yang ada di daerah. Kita akomodir termasuk yang di kementerian lembaga. Karena minta maaf banyak juga teman-teman PSM ini belum ditempatkan Sesuai dengan tugasnya seperti PSM gitu. Nah, padahal mereka sangat bertanggung jawab untuk melakukan pergerakan ke daerah melalui 3P-nya tadi. Ini yang belum ditempatkan. Nah, ini barangkali timnas ini akan nanti membedah itu sejauh mana persoalan ini diselesaikan. Khusus pengembangan kompetensinya, nanti kita kembangkan melalui pelatihan. Pelatihan ini bisa nanti juga tatap muka, klasikal, bisa jarak jauh. Makanya hadir learning management system kita si Pintar Apik nanti mengakomodir teman-teman yang PJJ-nya, proyek pembelajaran jarak jauh. Oh iya, jadi Nah, untuk apa kurikulum dan modulnya kita sudah susun sekarang ini ada kurang lebih 15 modul yang terkait dengan kelembagaan, pengembangan dan pembinaan. Dan insya Allah kami akan uji coba nanti di Balai Yogyakarta menghadirkan PSM-PSM di Jogja, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini nanti kita lakukan uji coba sekaligus meminta saran pendapat. Apakah modul ini sudah update dengan era digitalisasi? Karena ini persoalan berikut digitalisasi, persoalan bagaimana pelayanan PSM tadi ke desa, katakanlah tentang BUMDes, itu sudah harus menyentuh persoalan digitalisasi. Nah, Jadi, ini ke depan arahnya ke sana ya, arahnya Pak. ke sana. Jadi dalam hal ini ada pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes dengan menguatkan PSM dan menguatkan pengurus BUMDesnya. Pasti dia ujung-ujungnya pengurus BUMDes yang bagus karena ternyata Pak Direktur, Pak Kapus, bahwa di BUMDes ini kan kompetensi direkturnya, sekretarisnya, bendaharanya, kepala unit usaha ini masih jauh dari harapan kita. Bagaimana pengelola BUMDes? Saya ingin sampaikan saja sesuai data. Kalau di Sulawesi ini kurang lebih ada 6.000 desa, kurang lebih 6.000 something lah desanya. Nah kalau kita lihat Sulawesi Selatan, BUMDes yang punya omset 1 miliar baru 1 BUMDes. Di Bapak dengan Gorontalo, Pak. Sulsel 1, Gorontalo 1. Tapi kalau coba kita sandingkan dengan Bali, Bali itu datanya ada 719 BUMDes. Satu provinsi. Satu provinsi Bali itu sudah ada di atas 1 miliar, ada 216 BUMDes yang lebih dari 1 miliar. Artinya kompetensi pengurus BUMDesnya mungkin sudah lebih di Bali Dibanding yang Nah, 10 ini- Sulawesi. Nah, Sulawesi ini tugas kita harus bagaimana untuk mengejar ketertinggalan. Bukan artinya kita tertinggal, tetapi inilah barangkali tanggung jawab Kementerian Desa. Makanya terima kasih dari Pak Direktur tadi dari sisi transmigrasinya beliau sudah dukung dengan kebijakannya dan juga Pak Kapur, Pak Ses di BPI dengan roadmap-nya tadi. Ini saya pikir akan mengarah kepada perbaikan-perbaikan. Apalagi kita di wilayah Sulawesi ini kita harus kejar karena potensi itu ada di mata kita, hanya persoalan sumber dayanya yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sangat menarik, sahabat KBCS. Tapi yang persoalan sering ada di desa adalah keterbatasan SDM. Bagaimana? Ya, gini, kita kan ini punya juga TPP tadi Pak saya sudah sampaikan. Ada tenaga pendamping profesional yang tadi secara berjenjang Manas, Orpro, kemudian TA, PD, PLD. Ini juga berbarengan nanti bersama-sama karena tugasnya beririsan tentang pendampingan. Nanti TPP juga akan membantu. Terlibat ya, Pak? Terlibat yang ahli BUMDes bersama PSM bersama-sama untuk menggiring bersama-sama pengurus BUMDes. Nah selain itu BPSDM juga kan dengan era kolaborasi seluruh perguruan tinggi dengan Pertidesnya juga kita libatkan untuk Digandeng juga ya, Pak? digandeng juga. Jadi ini bersama-sama, tidak ada lagi kata tidak bersama, harus kebersamaan
dalam rangka menangani persoalan ekonomi ini. Pertama ujungnya kemiskinan ya Pak ya, memberantas Iya, kemiskinan iya, iya. terkait dengan penggerakan ekonomi. Jadi sahabat desa KBC, luar biasa perbincangan kita. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Direktur, Pak Sekretaris? Saya kira apa yang kita diskusikan hari ini lucu sebenarnya. Dan dari sisi transmigrasi sebenarnya bahwa tujuan kita bertransmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu prinsipnya. Baik masyarakat transmigran maupun masyarakat sekitar transmigrasi. Salah satunya adalah upaya yang sudah dilakukan atau digagas oleh Pak Dr. Mulyadi tadi. Itu saya kira itu upaya-upaya percepatan sebenarnya dan didukung juga. Nah, ini yang penting nih menurut saya, apa yang tadi sudah disusun oleh Pak SES di BP ini dalam bentuk peta jalan menuju bagaimana sebenarnya idealnya sebuah BUMDes itu, bagaimana idealnya sebuah pendamping, bagaimana peran Balai di depan. Nah ini kalau kita konsisten dengan apa yang kita sudah rancang ini, saya kira ini dan didukung oleh kebijakan dari kementerian itu sendiri, kita lebih fokus. Saya kira apa yang sudah digagas oleh Pak Dr. Mulyadi tadi, saya kira ini seolah ini bisa tercapai. Artinya mampu menggerakkan ekonomi di Ya, desa, benar, kesejahteraan. meningkatkan kesejahteraan yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di desa. Ada tambahan Pak? Ya, teman saya satu saja. Saya berharap dan ini harapan Kementerian Desa kepada kita semua, khususnya PSM, dan mudah-mudahan dengan PSM yang sakti BUMDes yang luar biasa, solid, adaptif, kolaboratif, terdepan dan inovatif ini, mudah-mudahan dengan kehadiran PSM yang sakti BUMDes akan mengatasi persoalan sport ekonomi di desa. Dan terima kasih kepada Balai Makassar, ini luar biasa. Dengan acara hari ini saya pikir isu-isu terkait dengan bagaimana kebijakan di tingkat pusat dan juga bagaimana PSM ke depan ini Balai sudah angkat. Jadi TABCS ini luar biasa acaranya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Kami terima kasih. Saya harapkan ini jadi berarti nanti bukan hanya satu desa yang Di Balai, ya. saya pikir itu. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Terima kasih. Ya. Terkait dengan data Pak dan pengembangan crowdfunding. Menyambung tadi dari Pak Kapus ya soal kebijakan ini, jadi memang undang-undang desa itu ekosistemnya sudah sangat lengkap sebetulnya. Jadi siapa yang akan melakukan apa, dasar hukumnya apa. Misalnya tadi soal kita sumber daya di manusia di desa itu sebetulnya sangat banyak. Hanya kan yang perlu kita perkuat itu adalah kompetensinya. Kompetensi. Jiwa wirausaha pengurus BUMDes itu harus dikuatkan. Jadi contoh di Bali, kalau kita di Bali memang hampir rata-rata pengurusnya punya visi-visi yang oke. Nah, bagaimana kita untuk memperkuat BUMDes itu menjadi pelaku ekonomi yang menjadi leading pelaku ekonomi di level desa? Dia harus punya jiwa wirausaha yang bonafit juga, punya naluri bisnis, melihat potensi desa itu bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Nah, yang banyak kita yang banyak kita lihat ini adalah kompetensi-kompetensi ini yang belum maksimal dimiliki oleh teman-teman pengurus kita. Oleh karena itu saya kira metode kolaborasinya dengan mengajak kementerian lembaga dan seperti yang didesain oleh Pak Kapus ini sebenarnya menjadi sangat penting. Tapi masukan kami agar kerangka berpikir atau kerangka kebijakan ini harus terstruktur dalam sebuah dokumen perencanaan yang memang digagas oleh Pak Direktur Transmigrasi waktu beliau masih di sana. Jadi membangun peta jalan bagaimana BUMDes itu bisa berdaya. Apa yang harus dilakukan? Kalau di bidang penguatan SDM, apa yang dirancang? Nah, salah satu yang dirancang di bidang SDM itu adalah seperti yang dirancang oleh Pak Kapus. Jadi harus masuk di dalam ekosistem peta jalan. Karena nanti peta jalan ini akan dikuatkan dan melalui peraturan menteri. Nah, kalau dikuatkan dengan peraturan menteri akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, Kementerian Desa, maupun kementerian lembaga untuk memperkuat BUMDes. Gimana cara dia bisa akses modal? Gimana cara kita mendorong BUMDes itu bisa menjadi pelaku e-commerce? Berarti dia harus bermitra dengan para pelaku-pelaku e-commerce yang swasta. Nah, itu kan tantangan berat. Dan saya kira dalam peta jalan itu nanti yang akan menjawab. Dan saya kira ide kolaborasi sudah bisa masuk di dalam peta jalan. Saya kira demikian.
Terima kasih Pak Sekretaris BPI. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak-Bapak, dan ada motivasi buat kami para PSM Pak terkait dengan podcast atau terkait dengan kami menjalankan tugas kami sebagai seorang swadaya masyarakat. Iya, baik. Saya hanya menyampaikan bahwa ujung tombak daripada Kementerian Desa itu adalah balai. Maka balai ini sangat urgen untuk ditingkatkan kompetensinya. Ini barangkali menjadi tanggung jawab kementerian untuk memperhatikan 9 balai yang ada di Indonesia ini, karena kalian-kalianlah menjadi wajah kementerian yang ada di daerah. Maka dari itu PSM terutama yang ada di balai sebuah keharusan harus menjadi sakti. Terima kasih sekali lagi atas masukan yang luar biasa, dan juga ada tips-tips yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, Pak Kapus, dan Pak Direktur. Demikianlah podcast KBCS hari ini, sangat luar biasa. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin bisa Pak KBCS. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya tahu disiplin, ikhlas, saya dapat ilmu Pak sebenarnya. Ternyata berpikir positif ternyata ya Pak ya.